Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Sobat Pren Nusantara. Hari ini kebetulan saya menerima kunjungan Mas Reza, petugas penyuluh perikanan Pandaan. Karena kebetulan kolam saya ada di Pandaan, jadi mau nggak mau saya minta bimbingan beliau. Sebetulnya apa tugas penyuluh perikanan dan juga apa manfaatnya buat kita sebagai petani, pembibit, peternak lele. Nanti kita bisa tanya ya. Saya mewakili teman-teman semua. Saya akan mencoba bertanya ke Mas Reza bagaimana sebetulnya dan apa fungsi dan manfaat tentunya buat kita. Jangan kemana-mana, lanjutkan video ini. Nah, di depan kita ini Mas Reza. Masih muda orangnya. Jomblo, Mas? Udah buka, Pak. Udah berkeluarga. Maaf ya untuk petani lele yang cewek, Mas Reza sudah menutup pintu. Mas Reza, terima kasih kunjungannya ke Arjuna Catfish Farm. Mas Reza ini petugas penyuluh perikanan yang baru. Beliau menggantikan Bapak Sumarno almarhum ya. Nah, karena beliau baru, kita tanya-tanya tentang bagaimana sih sebetulnya aktivitas beliau dan yang akan beliau lakukan untuk para petani lele di Pandaan. Gimana Mas Reza? Saya mau ketemu pertama nih di kolam kita nih Mas. Mas Reza, kalau ngobrol soal lele, nah Mas Reza nantinya ini kan bakal banyak ketemu kami ya, petani lele. Sebetulnya kayak Mas Reza ini apa sih Mas yang mau dilakukan pertama kali untuk ya katakanlah newcomer lah di Pandaan untuk teman-teman para peternak lele ini Mas? Di sini saya meninjau lokasi lah, meninjau lokasi dari pembudidaya di sini yang punya usaha dari berkelompok atau enggak perorangan, kita bisa membantulah, membimbing dari yang belum tahu nanti bisa tahu gimana kegiatan pembudidaya itu gimana. Oke. Nah, kalau perlu bentuk kelompok enggak Mas, kayak petani-petani kayak kita nih Mas? Nah, untuk kelompok sih perlu. Kita bisa mendapatkan informasi dari kita, dari pertama kita perorangan, dari nanti bentuk kelompok kita bisa dapat info ya, ilmu juga. Nah, ada bantuan nggak Mas? Maaf nih, saya cuma mewakili teman-teman nih. Kalau untuk kelompok itu. Masalah bantuan sih tergantung Pak itu Pak. Gitu ya, gitu ya. Jadi, tapi yang penting syaratnya harus ada kelompok dulu ya. Iya, persyaratan untuk mendirikan kelompok itu apa aja Mas? Untuk mendirikan kelompok itu pertama usaha, harus punya usaha. Harus punya usaha. Dan apakah itu harus orang yang bertempat tinggal di daerah Pandaan atau gimana? Ya, untuk wilayah sih lokasinya berdomisili. Berdomisili. Jadi kayak saya ini, saya kan KTP Nusantara ya. Kalau saya bilang gitu. Saya ada di Pandaan sekarang, tapi alhamdulillah teman-teman saudara-saudari Pandaan sudah menerima saya dan saya sudah punya surat keterangan domisili. Jadi saya itu istilahnya layak ya untuk menjadi anggota kelompok ya. Asalkan ada domisili. Nah, syaratnya usaha itu apa Mas yang diperlukan izinnya Mas? Untuk izin usaha sih biasanya OSS juga bisa. OSS. OSS, dari OSS kita bisa buat nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. IUMK, izin usaha mikro kecil menengah. Nah, itu ngurusnya kemana tuh Mas? Kita kan orang awam nih, kita nggak tahu nih Mas. Apa dari Mas Reza bisa bantu kita nggak ya kira-kira ya? Untuk masalah izin kita bisa bantu. Terkait masalah izin OSS kita bisa bantu masalah izin. Ya. Nah, karena kan kadang-kadang kami ini kan cuma mikirkan gimana lele sehat, gimana lele bisa dijual gitu. Jadi untuk itunya kami minta tolong Mas. Petani kan biasanya itu kan kadang dari petani terkendalanya dari pakan kadang biasanya. Pakan sama pemasaran biasanya. Betul. Dari itu biasanya. Makanya Mas, di Toyo Arang ini kami banyak Mas, teman-teman bibit terutama. Mungkin kalau konsumsi sih bisa dihitung ya, mungkin saya yang insya Allah nantinya ke depan. Nah, rencana sih memang kita kepingin ada aktif lah dari Dinas Perikanan lewat Mas Reza
berkunjung, bertemu dengan kami. Karena kalau nggak dikunjungi, kadang-kadang kita itu sungkan gitu loh Mas, mau main ke perikanan gitu loh Mas. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan Mas Reza bisa lebih aktif lagi ke kami, bisa lebih memberi informasi lagi kami. Jadi kalau misalnya ada penyakit itu kita bisa tanya gitu loh Mas, ini penyakitnya apa? Kayak gitu. Mas Angga juga, ini Mas Angga ini petani juga di Toyo Arang. Mas Angga, selama ini yang pernah merasa ada manfaat untuk petugas penyuluh perikanan apa Mas Angga? Selama ini kan belum dijamah. Belum dijamah. Wah, kasihan sekali. Berarti Toyo Arang ini merana selama ini. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari Mas Reza ke sini itu bisa sedikit banyak membuka ya wawasan, membuka wacana dari teman-teman perikanan bahwa kami ada dan kami butuh bimbingan gitu loh. Nah, semoga harapan untuk petani atau peternak lele apa Mas? Untuk peternak lele Toyo Arang Mas khususnya Mas? Harapannya ya bisa sukses sih. Ya sukses ya. Tentunya dengan bimbingan ya Mas ya. Ya. Baik Mas, terima kasih banyak. Salam buat seluruh keluarga besar Dinas Perikanan Pasuruan. Kami mengundang jika memang ada yang melihat vlog ini untuk teman-teman di Dinas Perikanan, mohon kunjungi kami Toyo Arang. Terima kasih banyak Mas. Begitu tadi obrolan dengan Mas Reza. Jadi intinya Toyo Arang ini memang lebih perlu intensif lah untuk didatangi. Walaupun sebetulnya sudah ada dari Dinas Perikanan Pasuruan, dari Mas Dehan yang sering berkunjung kita. Tapi untuk petani-petani langsung kayaknya memang seperti tadi Mas Angga bilang lebih rajin dijamah, bukan belum pernah dijamah gitu. Baik teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sebentar lagi saya akan ajak Mas Reza untuk melihat kolam saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza biar tahu kolamnya Arjuna. Mas, ini aku air sudah masuk hari Senin. 4 hari. Nah, 4 hari ini dengan kondisi air seperti ini Mas, memang jangan cari jentik, karena kalau cari jentik karena air kocor dia sedikit ya, cuma di bawah itu saya sudah lihat ada kayak cacing Mas. Nah kalau menurut Mas Reza air seperti ini nih apa sudah dikategorikan sudah air layak untuk ini Mas? Ya. Air ini layak sih. Udah layak ya? Iya, udah layak. 5 hari udah dimasukkan mungkin ya. Ya. Ya kita di sini ada 24 kolam bundar Mas, diameter 3 dan juga ada 4 kolam kotak. Nah 4 kolam kotak itu fungsinya kita buat sortir Mas. Oh, untuk 4 kolam kotak ini berarti buat sortir ya? Buat sortir. Makanya kita tempatnya bersiksak. Jadi sini ya untuk mana areanya dekat, yang di sana sebelah sana. Jadi kalau malam sih bagus nih Mas. Kalau aku nyebutin ini kondominium lele. Ini yang kita maksud dengan sistem overflow berjenjang. Jadi mungkin nanti akan saya bahas vlog tersendiri untuk ini, untuk teman-teman semua. Nah, kedalaman ikan, nggak tahu nih mumpung ada petugas penyuluh perikanan, saya ngobrol sama dia. Kan sebetulnya ikan itu intinya nggak boleh ngos-ngosan Mas ya. Nah jadi untuk masuk pertama saya ketinggian maksimal 50 cm Mas. Karena saya pakai kocor, otomatis air kan mengalir terus. Untuk bikin ketinggian itu stabil di overflow ini. Nanti setelah ini di overflow ini kalau ikan itu semakin besar akan kita tambahin overflow ini kita tambahin lagi dengan 20 cm jadi 70. Sampai mau konsumsi kita tambah lagi sampai ke 1 meter. Sebetulnya kan kalau lele itu bagaimana kita bisa bikin lele sehat aja kan, ya gitu. Jadi minta pendapat nih Mas, kalau untuk kondisi kolam saya ini udah siap dimasuki wisatawan lele nggak Mas? Sudah siap kayaknya. Sudah siap ya, alhamdulillah. Jadi para pembibit lele, yuk
kibarkan bendera Anda, segera hubungi saya. Terima kasih. Nah, ini ada Mas Jahan juga nih. Mas Jahan ini sudah bukan orang asing. Silakan saksikan vlog saya tentang masalah bediding. Mas Jahan ngasih keterangan. Thank you.